Apa yang terjadi ketika klub legendaris jatuh ke titik terendah? Fans Manchester United, bersiaplah. Setelah musim yang disebut terburuk dalam 51 tahun terakhir, Setan Merah benar-benar butuh perombakan total. Tapi dengan dana terbatas, performa berantakan, dan pemain kunci yang dirumorkan akan pergi. Apa langkah selanjutnya untuk United yang dulu begitu ditakuti? Halo para penggemar sepak bola. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas krisis yang dialami Manchester United dan apa yang harus mereka lakukan untuk bangkit setelah musim 2024-2025 yang penuh bencana. Like, komen, dan subscribe kalau kamu ingin terus update dengan insight sepak bola seperti ini. Kita mulai dengan fakta, peringkat ke-15 di Premier League, hanya mengumpulkan 42 poin dari 38 pertandingan. Gugur lebih awal di semua kompetisi domestik. Dan yang paling menyakitkan, kalah 1-0 dari Tottenham di final Liga Eropa, yang sekaligus memupuskan harapan MU untuk tampil di Eropa musim depan. Hasil musim ini bukan sekadar buruk, itu benar-benar parah. Menurut Opta, ini adalah posisi liga terendah MU sejak musim 1973-1974. Hal pertama yang harus dilakukan adalah jual pemain. Ruben Amorim butuh lembaran baru. Pemain veteran seperti Johnny Evans, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof, mereka akan keluar karena kontrak habis. Tapi jangan berhenti di situ. Rashford, Sancho, dan Antony tampil mengecewakan di Old Trafford, meskipun sempat menunjukkan potensi saat dipinjamkan. Jika MU butuh dana dan ruang, ini saatnya melepas mereka. Dan ya, kenyataan pahit, bahkan Casemiro, Maguire dan Luke Shaw pun bisa dijual jika tawarannya cocok. United butuh uang. Beberapa sumber bahkan menyarankan menjual bintang akademi seperti Maino atau Garnacho untuk membiayai pembelian pemain baru. Keputusan berat, tapi bisa jadi itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan dana transfer. Selanjutnya, perbaiki lini depan. MU tumpul sepanjang musim. Formasi 3-4-3 Amorim kadang terlihat menjanjikan, tapi tanpa gol, semuanya percuma. Rasmus Højlund, hanya etos kerjanya yang luar biasa, tapi jujur saja, masih mentah dan belum klinis di depan gawang. Rumornya, ada beberapa klub Serie A yang ingin menawar, dan mungkin kini saatnya dirinya dijual. Joshua Zirkzee masih bisa jadi opsi. Kadang tajam, kadang menghilang. Tapi untuk cadangan, mungkin masih layak dipertahankan. Lalu solusinya apa? MU butuh striker kelas dunia. Nama-nama yang beredar, Victor Osimhen, Victor Gyökeres, dan Ivan Toney. Mahal? Jelas. Tapi ini kebutuhan. Sistem Amorim butuh striker yang bisa menekan, mencetak gol, dan memimpin lini depan. Di sektor kiper, sepertinya perlu pergantian juga. Andre Onana. Kita semua sudah tahu kelakuannya. Ada beberapa penyelamatan heroik, tapi juga blunder level komedi, kesabaran fans mulai habis. Dan Altay Bayindir? Sepertinya juga bukan jawaban. Sejak David De Gea pergi, MU memang belum menemukan kiper yang pas untuk mengisi posisi ini. Mungkin sudah waktunya cari kiper yang benar-benar kelas dunia. Meskipun bukan prioritas utama, ini bisa memberi suntikan kepercayaan diri untuk seluruh tim. Terakhir tapi tak kalah penting, Bruno Fernandes. Sang jenderal lapangan tengah MU. 19 gol dan 19 assist musim ini, menurut Transfermarkt. Tapi ini masalahnya, Al Hilal menginginkannya. Dan mereka kabarnya siap membayar mahal. Inilah dilema besar. Menjual Bruno akan memberi dana segar untuk MU, tapi juga berarti kehilangan kepemimpinan, kreativitas, dan konsistensi. Kabarnya Amorim masih mengandalkannya, tapi kalau tawarannya lebih dari 100 juta euro, bisakah United menolak? Jadi, bisakah United bangkit? Jawabannya, bisa. Tapi hanya jika mereka berani mengambil keputusan besar, cerdas, dan kadang menyakitkan di musim panas ini. Amorim punya tugas berat, fans layak mendapatkan yang lebih baik, dan waktu terus berjalan. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan United musim panas ini? Haruskah Bruno dijual? Zirkzee dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tentunya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video deep dive sepak bola berikutnya.